Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira Allah sampaikan kepada mereka yang senantiasa menjaga keimanannya. Kemudian mereka yang beramal saleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilunal ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman. Di garis bawah orang-orang yang beramal saleh. Fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir anak-anak sungai di dalamnya. Begitu juga kabar yang sangat buruk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, yatamatta'u, dan mereka bersenang-senang di atas dunia seakan-akan mereka hidup selamanya. Wa ya'kulu, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti binatang makan. Na'udzubillah. Wan nar mathwalahum, dan nerakalah tempat mereka. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan di dalam hati kita, selalu kita asah dengan amal-amal saleh, melaksanakan perintah Allah 5 waktu sehari semalam. Agar apa? Supaya iman itu cerdas. Ketika iman itu menjadi cerdas, maka rasa takut yang sangat mendalam yang akan dirasakannya, takut meninggalkan kewajiban, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut memakai narkoba, takut korupsi, takut curang, takut menipu. Semuanya rasa takut didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang sudah engkau perbuat, engkau persiapkan untuk esok harinya. Maksud esok hari di sini adalah menjelang daripada kematian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu umur ini sampai di mana.
Anak yang masih dalam kandungan, kalau sudah izin Allah, dia akan menghadap kepada Allah. Tidak pandang umur berapa kita dipanggil oleh Allah, maka kita bersiap-siap. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat selama kita hidup di atas dunia. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Apa bukti keberhasilan kita? Yang dahulu kita puasa sebulan penuh, di bulan Syawal, bulan yang meningkatkan amal-amal, kita amalkan yang dulu pernah kita laksanakan di bulan puasa penuh, tarawih penuh, puasa penuh, kemudian tilawah Al-Quran penuh semuanya. Maka itu harus kita lestarikan, kita indahkan di bulan-bulan yang lain, karena kita sudah terbiasa bangun subuh, kita sudah terbiasa tilawah Al-Quran, kita sudah terbiasa zikir kepada Allah, kita sudah terbiasa tidak membicarakan aib orang lain, kita sudah terbiasa tidak melakukan dosa zina dan lain sebagainya, kita sudah terbiasa tidak mau makan yang bukan punya milik kita, hak orang lain. Ini sudah terbiasa bagi kita semua. Kenapa? Karena kita 1 bulan penuh dahulu kita pernah melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda keberhasilan itu adalah kita buktikan di bulan Syawal dan bulan lainnya. Ini tanda orang-orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan tersebut timbul rasa takut yang sangat mendalam, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Sesungguhnya orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, yang mana di neraka tersebut tidak ada rasa dingin sedikit pun. Ketika dia jumpa dengan air yang sangat mendidih, kemudian dia minum air itu, maka hancurlah mulutnya, hancurlah badannya, hancurlah seluruh perut isi perutnya. Disitulah yang akan dia rasakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Berbeda orang yang di dalam surga dengan dalam neraka. Ashabul jannah humul faizun. Orang yang Allah masukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika dia hidup di dunia, lebih capek ibadah, terus setiap pagi dia bangun berdakwah, menyampaikan kebaikan, menjalankan amal saleh. Allah titipkan harta kepadanya, dia belanjakan di jalan Allah, dia mencari uang yang banyak, kemudian uang tersebut dibawanya ke akhirat. Bagaimana dibawa ke akhirat? Dengan berwakaf, berinfak, bersedekah, dan membayar zakat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Inilah orang-orang yang sukses dalam Allah. Tapi sebaliknya orang-orang yang Allah masukkan dalam neraka, inilah orang-orang yang lalai, yang tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Ketika dikumandangkan azan subuh, maghrib, isya, asar, dia sibuk dengan kerjanya. Padahal itu Allah yang memanggil, bukan manusia, tapi Allah memanggil kita. Supaya apa? Supaya menempelkan kening kemana? Ke lantai, ke tempat yang paling bawah. Agar menempelkan telapak tangan, kaki, semuanya anggota tubuh 7 yang wajib sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang besar, yang maha besar, yang maha kuasa bukanlah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Nabi bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang sibuk di kebunnya
Tak terasa hari rupanya mereka sudah melaksanakan sholat asar. Tertinggal sahabat Nabi. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ini kebunku yang luas, membuat aku lalai kepada Allah, akan kuwakafkan untuk jalan Allah. Inilah iman-iman para sahabat yang begitu sangat cerdas. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat yang luar biasa. Imannya kalau dikumpulkan seluruh kaum muslimin, tidak ada sebanding imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya, ditanya oleh Rasul, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu, makan mereka bagaimana? Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keimanan yang sudah cerdas dia korbankan. Demi apa? Demi di jalan Allah Subhanahu wa taala, demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini singkat, kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, dia akan mati, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditutup perlahan-lahan dengan tanah, kemudian dipijak-pijak. Setelah itu kita ditinggalkan. Setelah itu baru sadar, terjaga, terbangun. Oh, ternyata di depan tembok, ternyata di kanan kiri pun tembok. Aku sekarang berada di alam barzah, alam kubur. Ternyata dia tertidur sejenak. Kenapa tertidur? Karena lalai dengan kehidupan keindahan dunia, kerjaan-kerjaan dunia, pergi pagi pulang petang, mencari uang untuk makan. Dia lupa untuk sujud kepada Allah. Dia kembali kepada Allah, menyesal, tidak ada makna, tidak ada artinya. Ketika itu Ali bin Abi Thalib berkata, "An-nasu niyam." Manusia tertidur. Kenapa tertidur? Karena lalai dengan kehidupan dunia. Ketika dia terjaga, disitulah baru penyesalan yang akan dia dapat yang berkepanjangan. Kaum muslimin sidang salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita perbanyak amal. Kita sempurnakan salat kita. Kita sempurnakan puasa kita. Kita sempurnakan infak sedekah kita. Kita sempurnakan zakat kita. Kita sempurnakan amalan-amalan soleh kita. Kita sempurnakan amalan-amalan kebaikan kita. Ibadah kepada Allah sempurnakan. Kemudian juga ibadah sesama kita, saling memaafkan. Saling memaafkan di antara kita agar tidak muflis, supaya tidak bangkrut. Berdagang bangkrut di dunia itu biasa. Tapi kalau bangkrut di hadapan Allah itu luar biasa. Ketika kita menghadap Allah, sholat dibawa, puasa dibawa, zakat infak selalu dibawa, tahu-tahu muflis, bangkrut. Kenapa? Karena dia belum meminta maaf saudaranya, belum memberikan harta yang pernah diambil, gaji orang dimakannya tidak dikembalikannya, bahkan tanah pernah diambilnya. Maka di akhirat dia menjadi muflis, bangkrut di hadapan Allah. Inilah bangkrut yang sangat luar biasa. Kaum muslimin sidang salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan khutbah yang singkat ini, marilah kita mempersiapkan diri, karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum al-azim wa nafa'ana wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman 'alamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin.
ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والكفار والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا يا الله إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا يا الله إخواننا في روهينيا اللهم انصرنا يا الله إخواننا المجاهدين من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة